cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama dan bersama rohmu. Kita hari ini masuk dalam hari Minggu biasa ke-19 tahun B 8 Agustus 2021. Intensi misa untuk hari ini kita berdoa untuk Romo Willy, bertepatan hari ini 7 tahun imamat beliau, Romo Willy yang ada di Himitsu. Kita berdoa untuk Romo Willy, untuk kesehatan dan juga panggilan yang semakin dikuatkan. Marilah saudara-saudari kita mengakui bahwa kita telah berdosa supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah roti kehidupan yang turun dari surga untuk menghidupi kami dengan cinta kasih-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah roti kehidupan yang berasal dari Bapa dan datang untuk menguatkan kami dalam perjalanan hidup ini. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah roti kehidupan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan pada Allah di surga, dan damai di bumi pada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, Engkau telah mengutus Putra-Mu datang ke dunia sebagai roti kehidupan bagi kami. Kami mohon teguhkanlah iman kami kepadanya, agar kami setia mendengarkan Dia dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa Elia masuk ke padang sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah sudah, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Elia makan dan minum, kemudian berbaring kembali. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalanan nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, Elia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Demikianlah sabda Tuhan. Coba dan lihatlah betapa
Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kekeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Sebab itu, jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan, dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan.
bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Injil hari ini ada kata bersungut-sungut, biasa tidak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Padanan katanya mungkin berundel atau bicara buruk di belakang orang lain. Kita tahu bahwa Yesus adalah manusia, sungguh manusia dan sungguh Allah. Namun orang-orang yang mengenal Yesus tahu bahwa Yesus adalah manusia biasa yang dilahirkan di keluarga Yusuf dan Maria, dan ada beberapa saudaranya yang lain mereka kenal dari mereka kecil. Maka ketika Yesus mengatakan bahwa Ia datang dari surga, maka mereka mentertawakan Yesus, bersungut-sungut, tidak percaya. Kali ini Yesus mengatakan dirinya adalah roti kehidupan. Makanan pokok kita bukan roti, tetapi sekali-sekali kita makan roti. Bukan hanya roti untuk mengenyangkan perut, tapi juga roti yang memberikan kenikmatan, rasa lezat, dan juga sebagai dessert. Dan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah roti kehidupan. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup dan ia akan menerima kehidupan kekal. Kita sebagai orang Katolik ketika menerima tubuh Kristus, mungkin anak kecil yang dipersiapkan untuk menerima komuni pertama, kalau di Jepang kelas 2 SD sudah bisa menerima, kalau di Indonesia mungkin sejak kelas 4 SD. Anak kecil ini diajar selama setahun persiapan penerimaan komuni pertama. Mungkin kita semua mempunyai pengalaman itu. Di hari itulah komuni pertama kita menerima tubuh Kristus sebagai santapan rohani. Dan ketika kita menerima tubuh Kristus ini, kita menyatakan iman kita, amin. Kita percaya bahwa dalam hosti kecil ini tanpa rasa, Yesus hadir. Real presence, sungguh hadir dalam roti
hosti ini. Gereja lain mungkin tidak memandang secara teologis pelajaran mengenai komuni Yesus yang hadir dalam roti ini. Namun kita Katolik percaya, kita menerima tubuh Kristus, dan kita percaya bahwa dengan roti ini yang masuk dalam hati dan tubuh kita, kita akan dikuatkan, dan Yesus yang menjanjikan kehidupan kekal bagi kita, dan kita mengikutinya. Di dalam peristiwa pandemi semacam ini, khususnya negara kita Indonesia, tidak ada misa secara offline seperti ini, semuanya online kebanyakan, dan ya selalu diperpanjang istilahnya PPKM dan seterusnya. Namun sama seperti di Jepang, di Osaka Fu, beberapa gereja tidak bisa menyelenggarakan misa selama bulan ini. Namun kita yang ada di Hyogoken, prefektur Hyogoken, termasuk Kobe dan juga tempat saya Mukonoso, masih bisa menyelenggarakan misa secara offline semacam ini. Dan kita berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, kita juga berdoa untuk mereka yang tidak bisa datang ke gereja untuk misa seperti kita, menerima roti kehidupan ini. Lalu dalam situasi yang sungguh sulit dan tidak menentu ini, yang menjadi bahan pembicaraan adalah mengenai vaksin, PCR, dan seterusnya. Ada satu pengalaman yang menarik ketika di tracing, lalu seseorang satu tempat dengan orang yang kena corona. Mungkin kita pernah mengalami, menjadi pengalaman yang sungguh sedih, khawatir, dan seterusnya. Dan pengalaman ini menjadi pengalaman yang nyata dalam kehidupan saya sendiri. Kalau saya boleh sharing, ketika saya pergi untuk kremasi dari satu orang yang meninggal, lalu saya persembahkan misa di gereja saya. Saya ke kremasi, disediakan taksi oleh Requiem, perusahaan untuk funeral ini, sendiri dengan sopir. Kali ini sopirnya ternyata setelah seminggu dia kena corona. Bayangkan seperti itu, lalu pihak Requiem telepon kepada saya, apakah saya sehat? Ya, saya sehat, nggak ada apa-apa. Lalu diberitahu bahwa di dalam mobil taksi itu sopirnya kena corona. Sebagai manusia pasti saya merasa khawatir, padahal nanti 2 hari setelah itu saya akan menerima vaksin pertama. Akhirnya saya menyerahkan pada pihak yang bersangkutan, kalau memang harus PCR, saya silakan saya diantar untuk PCR. Di Jepang rupanya PCR-nya cepat, setengah 12 siang, lalu jam 5 saya ditelepon, hasilnya minus. Apa artinya minus? Berarti tidak apa-apa. Saya dalam hati lega, dan ya inilah pengalaman yang membuat saya khawatir, karena apa yang saya rencanakan termasuk misa di Kobe ini, lalu menerima vaksin pertama hari Sabtu kemarin. Menerima vaksin pertama pun umat saya juga khawatir karena masih muda, jadi takutnya nanti di hari kedua, hari Minggu, hari ini tidak bisa memimpin misa. Tapi rupanya tidak apa-apa. Namun yang kedua kali, nanti tanggal 28, hari Sabtu pun juga berikutnya hari Minggu, mereka lebih khawatir lagi. Begitulah pengalaman hidup kita sehari-hari, selalu dihadapkan pada pengalaman yang tidak menentu, kekhawatiran, dan seterusnya. Maka sama seperti pengalaman hidup Yesus dan
orang-orang di sekitarnya. Mereka khawatir bahwa hidup mereka tidak mendapatkan sesuatu, makan setiap hari dan seterusnya. Maka mereka yang mengikuti Yesus pertama-tama karena mereka mencari makan, mencari mujizat, mencari sesuatu yang bisa mereka dapatkan. Maka lebih dari itu, Yesus yang memberikan kita roti kehidupan ini bukan hanya memberikan roti yang kita santap setiap hari, rezeki yang boleh kita terima dari pekerjaan kita, tetapi juga roti secara spiritual, rohani yang kita terima dalam sabda Tuhan dan Ekaristi ini. Maka segala kekhawatiran, segala keluh kesah, sungut-sungut dan seterusnya, kelemahan kita sebagai manusia, kita diajak untuk berpikir secara positif dan menyerahkan semuanya kepada belas kasih Allah. Karena kita semua berasal dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Maka yang terjadi di dunia ini, baik suka dan duka, semuanya menjadi bagian dari kehidupan kita yang disatukan dalam diri Yesus di atas kayu salib. Dan melalui misa ini, melalui Ekaristi ini, kita dikuatkan sekali lagi, kita diajak untuk masuk dalam peristiwa di mana Yesus menyerahkan dirinya seutuhnya. Demikian juga kita diajak untuk memberikan diri kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga sesama yang kita layani dalam keluarga, masyarakat, dan pekerjaan, serta kelompok gereja kita. Amin. Marilah kita berdiri, kita berdoa seadat para rasul. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan bersama Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penampian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sini akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Yesus bersabda, barang siapa datang kepadaku, tak akan menanggung lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, tak akan merasa haus lagi. Marilah kita datang dan percaya kepadanya, seraya memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi gereja-gereja di tanah misi, semoga Bapa menerangi gerejanya di tanah misi, sehingga tetap teguh berjuang mewartakan Kristus, Sang Roti Hidup, demi keselamatan jiwa-jiwa yang belum mengenalnya. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi negeri-negeri yang miskin, semoga Bapa menguatkan dan membimbing negara-negara miskin dalam berjuang untuk mengakhiri penjajahan ekonomi dari pihak negara-negara kaya yang menindas sebagian besar umat manusia di dunia. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang menderita, semoga Bapa memberkati para penderita agar dapat menyatukan deritanya dengan korban Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita bersama, semoga Bapa mendorong kita agar lebih memikirkan dan mengusahakan kesempatan hidup bagi orang lain daripada bagi diri sendiri. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Kita berdoa secara khusus untuk Romo Willy. Hari ini bertepatan dengan 7 tahun imamat Romo Willy yang sekarang berkarya di Himeji di 3 gereja. Semoga dalam kehidupan berpastoralnya ia selalu dikuatkan dan diberikan kesehatan untuk melayani umat semuanya. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Kita berdoa untuk semua orang yang sakit, menderita karena penyakit corona dan seterusnya. Kita berdoa semoga berkat Tuhan
selalu menjadi harapan bagi mereka semua. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Rahim, keagungan cinta-Mu telah menyelamatkan kami. Berkenanlah mendengarkan serta mengabulkan permohonan kami, dan jiwailah kami dengan semangat pengorbanan diri dalam perjalanan kami menuju kepada-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan bisa diberikan setelah misa berakhir. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan-Mu dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Bapa kami, jadikanlah roti dan anggur persembahan kami ini sebagai rezeki surgawi bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersama Dan bersama-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberikan bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami, mengatasi kerapuan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kabulkanlah, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu kekasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Thomas Aquinas Maida Mangyo dan Paulo Sakaito Sirun serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai. Kasihlah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Malah kita saling menyampaikan salam damai.
Inilah roti hidup, Yesus Kristus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbagilah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi sabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menyelamatkan kita sampai kehidupan yang kekal. Amin. Diharapkan umat bisa berbaris untuk menerima komuni dan hand sanitizer yang akan diberikan oleh pengurus. Kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima ini. Semoga rezeki ini menguatkan kami, baik dalam pengabdian kepadamu, dalam pelayanan kepada sesama maupun dalam pengharapan akan kebahagiaan abadi yang konsensifkan di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat siang saudara-saudara yang terkasih. Diucapkan terima kasih kepada Romo Deni dan umat sekalian. Silakan duduk. Kepada umat sekalian dan pengurus yang telah bertugas hari ini,
Untuk misa berikutnya akan diadakan di Gereja Mukunoso pada tanggal 23 paling terakhir 29 Agustus pada jam 12 siang. Bagi umat yang bisa hadir silakan ke Gereja Mukunoso. Untuk lokasinya sudah saya taruh di notes group. Bagi yang lupa ataupun ingin pergi bisa dilihat lagi di notes group. Lalu untuk pengumuman tambahan tidak ada. Apakah ada yang baru pertama kali datang ke gereja Kobe ini? Oh, silakan perkenalan nama dan sedang apa di Jepang ini boleh. Silakan kakak berdua. Shalom, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Puspa Sinaga. Saya di Jepang itu bekerja sebagai kaigoro musisi. Sekian dan terima kasih. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Rina Mawani Sinurat. Saya di Jepang bekerja sebagai kagoshi. Terima kasih. Selamat datang untuk keduanya. Semoga betah di Jepang. Untuk pekerjaannya semoga sukses juga walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Untuk kesempatan berikutnya, apakah sudah masuk ke grup Kelkat? Belum ya? Kalau belum ya, nanti kalau mau dimasukkan bisa bilang ke saya, nanti saya invite ya. Sekian pengumuman hari ini, apakah ada tambahan? Terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang sudah hadir di sini, meskipun lebih sedikit daripada bulan yang lalu. Mungkin karena ada macam-macam delta corona ini yang menyebar lebih cepat dan suasana suhu yang panas di luar mungkin lebih sedikit, tapi tidak mengurangi rasa kebersamaan kita dalam misa hari ini. Terima kasih pada semuanya. Semoga semuanya selalu sehat dan dilindungi oleh berkat Tuhan. Mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama juga. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin.